Halo, balik lagi bersama gua Abraham Simatupang Gue Asrul Harahap di channel Botak. Nah, hari ini kita mau ngomongin project motor yang belum lama baru selesai ya. Yeah. Motornya itu Kawasaki ER6N tahun 2012 yang ABS. Nah, motor ini tuh dari Lombok dikirim langsung ya? Dikirim langsung dari Lombok ke workshop kita. Workshop. Nah, si Kawasaki ER6N ini kita sama sekali belum pernah ketemu langsung sama ownernya. Ya. Jadi cuman diskusi via WhatsApp, terus email dan telepon. Karena kondisinya juga lagi pandemi, nggak bisa bertemu muka langsung gitu. Dan konsep yang diusung sama si customernya ini, konsepnya menjadi scrambler. Nah, scramblernya ini sebenarnya lebih ke simple scrambler gitu sih. Jadi nggak yang ribet-ribet, menjelimet scramblernya gitu ya. Tapi referensinya dari Ducati Scrambler ya? Dari Ducati Scrambler, Iya, benar. Dari Ducati Jadi Scrambler. si ownernya itu minta, dia suka lah sama motor Ducati Scrambler sebagai referensi, Iya. tapi akan dibuild di Kawasaki ER6N. Nah, di desainnya nih, ntar ada desainnya di sini, itu warna kuning motornya. Gue nggak ngerti juga sih warna kuning kenapa, karena gue cuma dikasih foto referensi. Nah, dia mau warna kuningnya tuh kayak warna kuningnya Yamaha R6 Anniversary Edition. Warna kuningnya agak-agak kunyit gitu ya. Jadi pas masuk ke proses painting, kita atur gimana caranya warnanya sama gitu, kayak yang diminta sama si customer. Nah, kebetulan kan si Bang Asrul ini ini kan ngerjain sebagian besar lah si bodyworks di ER6N ini. Kurang lebih apa sih bisa diceritain nggak sih keunikan menurut lu ketika proses penggarapan, sehingga menurut lu pribadi gue suka nih build kayak gini nih? Kalau menurut kalau menurut gua build motor ini keunikannya dari bodyworksnya, gue pertama kali bikin dengan model kayak gini. Dengan model kayak gini tuh maksudnya dari side panel sampai spakbor itu kelihatan kayak unibody, tapi di situ ada gap sambungan juga. Nah, untuk pembuatannya itu gue banyak challenge sih, banyak tantangan. Kayak gue bikinnya ngemalnya dari karton ya, cardboard. Nah, gue bikinnya dari cardboard, bikin mal-malannya di cardboard dulu, dilem segala macam, habis itu di copy, pindahin ke plat galvanis. Itu susah sih ya, sampai 2-3 kali gue nyoba, akhirnya baru bisa. Ada trial error juga deh. Ada trial error pastinya. Maksudnya pas proses mal juga itu kan lu satuin dulu gitu ya. Iya. Enggak per piece bagian sini, terus potong plat, bikin, terus baru sambung gitu. Jadi istilahnya cardboardnya jadi satu utuh gitu. Baru lu jadiin 1:1 ya. Jadi ada cardboard, ada si plat galvanis yang udah jadi gitu. Oke. Berarti jatuhnya bukan spakbor belakang deh. Jatuhnya bodi belakang ya. Iya, jadi bukan kayak spakbor juga sih bentuknya ya. Lebih ke body, bener sih. Soalnya dia nyambung sama si side panelnya. Nah, oke. Itu serangka ketutup semua. Dan satu lagi bikin rangkanya sih, bikin frame-nya tuh yang subframe dari tengah ke belakang itu lebih sulit, karena rangka kanan bagian belakangnya ER6 itu ada shock breaker. Rangka kanan dan kirinya nggak simetris. Ada shock breakernya, dia tidur gitu kalau ER6. Nah, itu rangkanya jadi satu agak miring dikit, jadi nggak bisa kena ke shock breakernya. Nah, di situ ada keunikan juga. Nah, body side panel kiri kanan itu ada bedanya juga. Ya, karena rangkanya nggak simetris, berarti side panelnya beda kiri kanan gitu beda ya. Kiri kanan. Satu ngikutin shock breaker, satu ngikutin rangka. Cuman gimana caranya kita supaya pas dilihat sama orang kiri sama kanan masuk gitu bentuknya? Soalnya dari konsep yang dikasih sama bapaknya ya. Nah, bapaknya. Bapak owner ini. Bapak owner. Dia tuh pengen motornya, referensinya dia yang pertama dia Ducati Scrambler. Betul. Terus dia pengen motornya dia tuh factory looks lah. Oke. Jadi dari detail-detail segala macam, gimana caranya nggak ada nggak ada cacat sedikit gitu, segala macam. Nah, itu yang harus kita concern sih, lebih ke kita perhatikan gitu detail-detail kecil pun. Sebenarnya setiap build pun kata custom sendiri punya SOP setidaknya mendekati factory looks gitu ya. Cuman untuk owner yang kali ini dia mengingatkan kita gitu ya. Jadi pokoknya saya maunya buildnya factory looks ya mas,
nggak kaleng-kaleng gitu, nggak kaleng-kaleng. Jadi istilahnya dari kita sendiri yang nge-build, kita ngebikin mendekati untuk factory looks itu effortnya lumayan, agak jelimet, cuman ujung-ujungnya kita sendiri sebagai builder puas gitu lah ya. Dari sisi builder nih, ada part dimana kita menunggu-nunggu nih motor kalau misalkan udah selesai finishing, di motor tampangnya akan seperti apa gitu. Jadi istilahnya pas masih plat gitu, kita juga masih belum ketahuan ini motor gagasnya seberapa sih, bentuk si striping masuk apa enggak, warna segala macam. Memang benar penilaian itu adanya dari luar, tapi dari sisi builder sendiri kita juga harus punya penilaian akan kerjaan kita gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah sebenarnya ada request khusus nih dari si owner motornya, bapak owner dari bapak ownernya ini kepingin tuh motornya diserahkan full kepada tim Bata Custom untuk gimana caranya dikerahkan gitu kreativitasnya, gimana bikin desain dan build motornya tapi tetap sesuai dengan ciri khas dari Bata Custom sendiri. Benar. Tapi bahkan yang kita bikin ini kita sebelumnya belum pernah bikin gitu. Kayak side panel yang kelihatan bahasa unibody yang kayak sama body belakangnya, sama mudguard yang belakang, spakbor yang belakang bisa di samping itu ngemalnya juga pakai cardboard yang tadi, spakbor depan sama hijab lampu. Oke, sebenarnya dari tadi ngomongin cardboard, ngomongin styrofoam gitu, bahasanya dalam ngemal body sebelum jadi barang aslinya, sebelum jadi produk kita bikin prototype. Nah, bikin prototype itu prosesnya namanya mal-malan. Ngemal bikin produk gitu. Molding, betul. Wah, bapak ini bahasa Inggrisnya mantap. Nah, yang di tim Bata Custom ini kan Asrul ini kan sebagai produksi gitu ya. Dia yang cari cara gimana caranya untuk ngemal tangki, ngemal bodi samping, ngemal segala macam lah. Sebenarnya ada berapa tipe sih, Bay? Kita pernah pakai mal-malan itu. Kalau untuk mal-malan udah banyak sih, kita nyoba ya. Nyoba dari awal. Yang awal tuh yang disiram dia ngembang itu bahasanya poliuretan. PU ya, poliuretan. Poliuretan pernah, cuman gue nggak bisa, kita gagal tuh. Terus ngemal pakai clay pernah. Tanah liat biasa. Itu baru sekali gue ngemal tangki. Terus styrofoam pernah. Kalau styrofoam masih lanjut gue bikin tangki karena dia bisa bikin curve-nya si tangki itu bulatnya. Banget. Lakukannya bisa dapet kalau pakai styrofoam. Kalau yang lain-lainnya itu dari cardboard yang tadi. Kalau cardboard kan nggak bisa tekukannya, dilem nggak bisa, susah. Cardboard lebih banyak kita pakai cardboard ya. Lebih banyak pakai cardboard dari emal, bracket apa segala macam. Oke, poliuretan waktu itu pernah coba gagal karena agak susah gitu ya. Nggak tahu caranya. Terus dia kelemahannya ciut ya, kalau nggak salah. Kalau baca-baca menciut kalau moldingannya nggak pas lah, nggak keras. Campurannya segala. Oke. Terus tanah liat. Nah, tanah liat itu sebenarnya murah ya, Bang ya? Iya, murah. Cuman, bisa diambil depan kan. Tapi ada tai kucing ya. Nah, tanah liat murah. Tapi waktu bisa diambil depan. Iya, ulang lagi. Tanah liat murah. Tapi waktu itu agak kotor ya. Iya. Di tempat kerjanya gitu. Jadi kalau kita ngerjain tuh jadi belok gitu. Cuman ya balik lagi sih, cocok-cocokan sama yang ngemolding. Bener. Kalau gue yang ngemolding, gue lebih cocoknya kalau untuk bikin tangki gue pakai styrofoam. Kalau untuk yang lainnya gue pakai cardboard yang tadi itu. Oke, itu ngomongin molding versi Bata Custom ya. Iya. Jadi kalau di luar sana ada ahli-ahli molding mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau ada yang ngerti juga, yang nonton boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bagi-bagi ilmu gitu kan. Oke, selanjutnya bakal ngomongin masalah spesifikasi. Ngomongin spesifikasi si Kawasaki ER6N Simple Scrambler ini, ngomongin mungkin dari kaki-kaki dulu kali ya. Kaki-kakinya pakai ban merek Shinko Trailmaster E705. Yang depan ukurannya 130/70 ring 17, yang belakang ukurannya 170/60 ring 17. Ini velgnya masih standar ya? Betul. Velg tetap standar. Pakai velg racing, bawaan standarnya si ER6N. Masih muat sama gapnya dia sama arm sama sok depan. Betul. Sok depannya juga standar kan? Sok depannya juga standar benar. Sok depannya juga standar. Cuman ada tambahan nih, Blay, di karet shock breakernya. Nah, karet shock breaker itu kita pakein punya si Harley Davidson yang tipe Sportster. Nah, dari kaki-kaki
shock breaker depannya standar. velg standar. Velg standar, bannya pakai Shinko, terus swing armnya tetap pakai standar. Terus masuk ke frameworks dan bodyworks nih. Nah, frameworks kebetulan Bapak Asrul yang ngerjain nih. Coba Pak, gimana Pak? Frameworksnya Pak? Kalau frameworks itu dari tengah ke belakang. Apa sih bahasanya? Subframe. Subframe. Itu tadi kayak tadi gue jelasin, framenya agak beda kiri kanannya karena ada shock dari kanan. Shock belakangnya ada di kanan, posisinya tidur. Nah, itu untuk subframe-nya kita pakai pipa seamless 7/8 inch. 7/8 inch. Nah, balik lagi ke bodyworks-nya. Bodyworks-nya semua full body, dari spakbor, hijab lampu depan, side panel kiri kanan sampai ke belakang body, sama tangki pakai plat galvanis 1,2 mili. Nah, kalau di mudguard belakangnya itu kita bedain karena dia harus lebih kokoh karena pegangannya kan cuma sebelah. Benar. Kita pakai plat 2 mili. Nah, si side panel, spakbor itu kan proses moldingnya pakai cardboard. Cardboard tadi. Nah, tangkinya pakai styrofoam. Pakai styrofoam. Ada lagi body yang kita pakainya standar. Oh iya. Shroud kiri kanan sama bawah. Bawah tuh Sama skid plate. Shroud itu yang nutup Motor radiator. Iya, radiator. Nutup radiator itu namanya shroud. Kalau kita Iya. ngomongnya Bener, kita nyebutnya shroud. itu masih standarnya plastik ya. Betul, pakai plastik. Nah, jok juga kita handmade. Iya. By Bata Custom, platnya pakai plat 2 mm, terus busa dan kulit sintetis. Iya. Warna hitam dikasih list warna kuning. Ikutin sama konsep dari desain. Oh ya, bodyworks tadi kan kita nggak cuma pakai plat galvanis, Blay. Iya, ada detail-detailing kita pakai aluminium. Nah, kita pakai plat aluminium untuk aksen estetik aja sih, di raw finish aja Iya. gitu. Terus kita masuk ke aksesoris, lampu depannya pakai lamp daymaker tipe V-Road 5,75 inch. Terus sen depan belakangnya pakai tipe yang LED running LED. Terus speedometer tetap pakai standar ya. Kenapa speedometer tetap pakai standar? Karena motor ini injeksi. Nah. Buat kabelnya susah. Buat kabel injeksi susah. Kalau ganti speedo. Betul. Banyak nanti takutnya ada sensor yang mati. Kita lebih ribet lagi. Speedometer tetap pakai standar. Terus spionnya pakai high sider. Lampu belakangnya kita pakai yang 3-in-1 ya. 3-in-1. Jadi lampu belakangnya tuh Ada sen. ada stop lampnya. Nah, iya, ada sen stop lamp. Jadi Sama lampu rem. Ya stop lamp lampu rem. Blay. Iya, lampu stop ya, lampu stop ya. Oke, kurang lebih sih spesifikasinya kayak gitu. Kalau misalkan udah pada penasaran lihat motornya, monggo kita lihat motornya.
Oke, itulah proyekan salah satu dari Bata Custom ya. Ya. Nah, kalau ada yang kurang-kurang, kalau ada saran, kritik, saran di komen di bawah. Terus kayak biasa, jangan lupa like, subscribe, dan jangan melawan sama orang tua. Cakep. Oh ya, kalau yang udah nonton jangan lupa tag Instagram @batacustom_workshop biar kita tahu seberapa banyak sih penonton kita gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu aja di video Bata Custom kali ini gitu kan. Sampai jumpa di project-project Bata Custom Workshop berikutnya. Gue Abraham Simatupang pamit. Gua Surul Harahap OTW. Sampai ketemu di project Bata Custom selanjutnya. Jauh. Gua Surul Harahap OTW. Bye. Gimana sih? Gua Surul Harahap OTW. Bye. Gua Surul OTW Harahap. OTW my middle name.